Ko Melvin, kan tahun depan pemilu, kira-kira saham apa nih yang cocok di tahun pemilu? Yes, tahun 2023 adalah tahun politik. Karena di 14 Februari 2024, kita masyarakat Indonesia akan ada pemilihan umum dan pilkada serentak. Nah, menurut analisaku, ada 3 sektor yang diuntungkan saat tahun pemilu. Sini, aku ceritain. Hai guys, jumpa lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Gak bosan-bosannya nih, aku ingetin kamu teman-teman yang sudah support finansialku untuk menjadi generasi bebas keuangan. Aku dan teman-teman perencana keuangan di finansialku itu akan berbagi konten, cara nambah pemasukan, menstabilkan keuangan, memperbesar modal dengan cara investasi, dan akhirnya passive income. So, pastikan kamu subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Di video kali ini, aku mau bahas 3 cerita. Yang pertama, investasi saham di tahun 2023 atau tahun politik. Dan yang kedua, cerita dari sektor perbankan. Nah, yang ketiga, cerita dari sektor telekomunikasi. Yuk, langsung aja aku ceritain. Yang pertama, investasi saham di tahun 2023. Guys, aku punya fun fact nih mengenai pemilu dan pilkada di 2024. Ternyata, pemilu dan pilkada itu dilakukan pada hari yang berbeda, tapi tahun yang sama. Kita akan pemilu serentak untuk milih presiden dan wakil presidennya, anggota DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI atau DPD RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota pada hari kasih sayang, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Sementara pilkada atau pemilihan kepala daerah itu secara serentak akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Kita akan memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, juga wali kota dan wakilnya di seluruh Indonesia. Sejujurnya nih ya, kalau aku sendiri nih, itu lebih setuju kalau pemilu dan pilkada itu bisa dijadiin satu sekaligus. Kalau kamu gimana menurut kamu? Apakah pemilu dan pilkada lebih baik dijadiin satu hari atau dipisah? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Thank you. Biasanya nih, saat pemilu itu ada beberapa sektor yang diuntungkan. Nah, untuk tahun 2023 ini, aku mengamati ada 3 sektor yang berpeluang untuk kita perlu lihat deh. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, telekomunikasi. Dan yang ketiga, konsumsi. Nah, kali ini itu aku mau bahas 2 sektor dulu. Yang perbankan sama telekomunikasi. Karena yang sektor konsumsi ini kita akan bahas lebih detail. Ada subsektornya kan? Nanti kita bahas lebih detail di video berikutnya. Pertama kita ngobrolin dulu cerita sektor perbankan. Bisnis perbankan atau bank itu adalah wajah dari ekonomi suatu negara. Kalau perbankannya kuat, biasanya ekonomi negara tersebut relatif stabil. Seperti yang kita ketahui, lebih dari 25% indeks IHSG itu ditopang dari sektor perbankan. Khususnya ada Big Four Bank, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Saham Big Four Bank ini itu banyak banget dipegang oleh investor asing dan manajer investasi yang mengelola reksadana. Karena pertumbuhan bisnisnya relatif stabil, bertumbuh terus. Tren kenaikan suku bunga sekarang ini dari Bank Indonesia juga berpotensi itu meningkatkan penghasilan dari selisih bunga pinjaman dan deposito. Orang-orang bank sebutnya itu adalah Net Interest Margin atau NIM. Oh ya, sebelum bahas lebih detail, ada beberapa disclaimer. 1. Aku ambil datanya dari aplikasi Stockbit, dan ini bukan video endorse. Yang kedua, saat ini aku nggak pegang saham Big Four Bank. Tahun lalu, itu memang sempat beli dan sudah taking profit. Yang ketiga, video ini bukan rekomendasi investasi, melainkan video edukasi. Kalau kamu mau beli, keputusan dan risiko ada di kamu. Oke, fine? Yuk, kita bahas valuasi ke 4 bank tersebut. Pertama, Bank BCA. Valuasi dari beberapa analis itu mengatakan saham Bank BCA punya target harga rata-rata di sekitar Rp9.120 per lembar sahamnya. Dengan estimasi tertinggi sekitar 11.200. Kalau kita lihat dari PBV Band selama 5 tahun, sekarang ini saham Bank BCA itu tidak bisa dikatakan diskon banget. Ya karena udah di atas rata-rata PBV.
Kalau aku sendiri nih, itu akan beli saham Bank BCA seandainya PPV-nya udah sedikit di bawah rata-rata PPV BAN. Oh ya, saham Bank BCA ini biasanya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Jadi ya, jangan heran lah, pasti belinya di harga lebih tinggi. Yang kedua, Bank BRI. Valuasi dari beberapa analis itu mengenai saham Bank BRI itu punya target harga rata-ratanya di sekitar 5.451 dengan estimasi tertinggi di harga 6.200. Kalau dilihat dari PBV BAN selama 5 tahun, sekarang ini saham Bank BRI masih menarik karena masih di dekat rata-rata PBV-nya. Yang ketiga, Bank Mandiri. Valuasi dari beberapa analis mengenai saham Bank Mandiri ini, target harga rata-ratanya sekitar Rp11.483 per lembarnya, dengan estimasi tertinggi sekitar Rp13.500. Kalau kita lihat dari PBV BAN selama 5 tahun, sekarang ini saham Bank Mandiri sudah jauh di atas rata-rata PBV BAN-nya. Terakhir, Bank BNI. Saham Bank BNI ini, kalau menurut valuasi beberapa analis, itu target harga rata-ratanya di sekitar Rp11.007 per lembar sahamnya, dengan estimasi tertinggi di sekitar Rp12.700. Nah, kalau kamu lihat dari PBV BAN selama 5 tahun, sekarang ini saham Bank BNI sudah sedikit di atas rata-rata PBV BAN. Gimana nih dari data-data di atas, apakah kamu udah kebayang kira-kira kalau misal milih saham bank, kira-kira mau invest di bank apa? Jika udah, boleh kasih like-nya dulu dong, supaya aku tahu. Oke, yuk kita lanjut ke sektor kedua, yaitu telekomunikasi. Cerita sektor telekomunikasi. Vin, kenapa sih sektor telekomunikasi ini menarik? Gini teman-teman, karena datanya jumlah pengguna internet itu semakin bertambah. Berikut ini datanya. Angkanya sudah mencapai 204,7 juta pengguna. Dan kamu tahu nggak, jumlah populasi Indonesia itu mencapai 276 juta orang. Artinya, pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 73,91%. Dan angka itu menurutku itu akan terus bertumbuh. Khususnya dari segi kuota yang dihabisin. Menurut riset nih ya, yang dibuat oleh Hootsuite dan Via Sosial, itu ternyata 61% pengguna internet menggunakan internet untuk mencari informasi. 55% itu dipakai untuk komunikasi nih dengan teman dan keluarga, contoh WhatsApp dan lain sebagainya lah ya. Serta 53% itu untuk akses berita. Aku jadi penasaran loh, kalau kamu dalam sebulan tuh ngabisin kuota tuh berapa giga ya? Nah, kira-kira provider internetnya apa? Telkomsel, XL, atau Indosat? Yaudah, silakan tulis di kolom komentar. Thank you. Yaudah, gini deh, kita lihat kinerja 3 provider terbesar internet. Yang pertama, TLKM, Telkom. Tahun lalu, saham Telkom itu sempat dibanting di akhir tahun. Kenapa? Karena ada sentimen negatif dari investasi di Goto, Gojek Tokopedia. Padahal secara kinerja, Telkom itu sebenarnya masih bertumbuh dan fundamentalnya sangat-sangat kuat. Oh ya, anyway, saat ini aku masih pegang saham Telkom, jadi analisa aku ini bisa bersifat subjektif ya, oke? Valuasi dari beberapa analis itu mengatakan saham Telkom itu target harga rata-ratanya di sekitar Rp5.105 per lembar sahamnya, dengan estimasi tertinggi di harga Rp6.000 per lembar sahamnya. Kalau dilihat dari per BAN dan PBV BAN selama 5 tahun, sekarang ini saham Telkom itu masih di bawah rata-rata. Gimana nih? Masih menarik nggak ya saham Telkom? Oke, kita lanjut ke saham XL. Yang kedua, saham XL. XL ini juga termasuk provider aksis ya, kalian tahu kan ya? Beberapa analis itu mengatakan target harganya XL itu rata-rata di Rp3.645 per lembar sahamnya, dengan estimasi tertinggi di harga Rp5.000 per lembar. Kalau kamu lihat dari per BAN-nya selama 5 tahun, sekarang ini saham XL itu masih di rata-rata. Sedangkan kalau kamu lihat PBV BAN selama 5 tahun, saham XL ini sudah di bawah rata-rata PBV-nya. Anyway, kalau kamu sendiri lebih suka mana? Telkom atau XL? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Thank you.
Terakhir, Indosat atau ISAT. Valuasi dari beberapa analis itu mengatakan saham Indosat itu target rata-ratanya di Rp8.433 per lembar sahamnya, dengan estimasi tertinggi di harga Rp11.000. Kalau kamu lihat dari PBN selama 5 tahun, sekarang ini saham ISAT itu masih di rata-rata. Oke, jadi itu tadi perbandingan dari 3 saham telekomunikasi. Di video selanjutnya, aku mau bahas sektor konsumsi karena berdasarkan pemilu sebelumnya, sektor konsumsi itu mengalami kenaikan. Pada saat pemilu tahun 2009, pendapatan perusahaan konsumen itu tumbuh sebesar 14,2%. Kemudian pada tahun 2014, di saat pemilu juga, perusahaan barang konsumsi melaporkan pertumbuhan yang lebih kuat, yaitu sekitar 16%. So, makanya subscribe dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan. Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share, kasih tahu juga teman-temanmu, siapa tahu teman-teman kamu juga mau berinvestasi. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minko, kalau menurut kamu lebih suka mana? Perbankan atau telekomunikasi nih?